Itu tanda-tanda berakhirnya kehidupan seseorang. Tergantung salamnya. Malaikat maut itu mencari orang yang sudah dodong di salamnya. Kalau mulai sedikit, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sebenarnya umur tak panjang, tapi malaikat maut bilang, tidak ada biar apa. Dodong di salamnya. Alhamdulillah, saya sungguh-sungguh sangat berbahagia. Kenapa? Karena saya sebenarnya selalu mau diundang kalau di sini. Karena saya bertemu dengan murid-murid saya. Betul, di sini Pak. banyak mahasiswa saya dan senang rasanya saya bertemu kembali. Karena waktu saya menjadi dosen dan mengajar mereka, itu tidak pernah saya jahat. Betul, betul, betul. Aplaus dulu, aplaus dulu. Saya tidak pernah jahat. Kenapa saya tidak pernah jahat? Karena inilah hidup berganti, silih berganti, siang dan malam. Kadang pagi, kadang sore. Kita tunggu dulu ada potret kan. Itulah sebabnya kita tidak boleh jahat. Karena tidak bisa kita membayangkan seseorang yang kita ajar itu nanti suatu waktu akan membantu kita. Tidak pernah terbayangkan, sini berganti ini kaki, kodo nyamuk kok santai maki. Ya, dunia ini. Tidak lama kita bakal tinggalkan. Saya sebenarnya di sini bingung. Tadi saya ditelepon Ibu En pagi-pagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kenapa Ibu En? Dia bilang, Bapak kenapa belum pidato di sini? Saya bilang, kan jamnya 12.30. Saya diundang itu 12.30, suruh sholat dulu, pasti sholat dulu. Makan tak dulu ke siang. Kalau tidak makan nggak bisa sampai di sini. Makanya saya datang jam 12.30. Saya bilang acara apakah ini? Dia bilang seminar dirangkaikan dengan halal bihalal. Saya bilang yang namanya mendua tidak pernah bagus. Berdiri Kak. Tidak pernah bagus kalau mendua bingung Kak. Yang mana saya mau sampaikan halal bihalal? Kak harus seminar. Bicara ke seminar nanti dia bilang ini Bapak halal bihalal ini. Bicara ke halal bihalal Bapak ke seminar ini. Yang mana boleh aku bilang? Dua-duanya. Ya. Tidak boleh orang mendua. Allah itu paling tidak suka mendua. Semua dosa kata Allah ku ampuni. Mau berjudi saya ampuni, mau mencuri saya ampuni, mau berzina saya ampuni, mau mencuri saya ampuni, membunuh saya ampuni, kecuali mendua. Karena mendua itu menduakan Allah, musyrik. Mendoakan hati juga tidak boleh. Kadang itu maaf ini. Saya itu guys yang termasuk dikategorikan dengan Pak Rusmayadi, Pak Samsuardi, dianggap sebagai Persis. Persatuan Suami takut istri. La ilaha illallah. Kenapa pagi tidak mau keluar malam? Saya bukan tidak mau keluar malam. Sepenting apapun acara saya, kalau malam ada di rumah. Makanya saya menerima mahasiswa konsultasi maghrib di masjid. Siapa yang pernah saya pimpin di masjid janjian saya? Kenapa? Jangan janjian di hotel, bahaya. Kalau di masjid, mau apa? Nah pakai songkok, mau kurang aja, nanti songkok di kepala tak? Songkok bisa jadi sembunyi. Jadi tidak boleh orang ada biasa itu bapak-bapak mau kawin sunnah. Sunnah apa? Tidak pernah ada hadis orang siapa yang menikahkan suaminya maka masuk surga. Hadis riwayat yang mana? Aplaus, aplaus. Tidak pernah dapat itu. Hadis riwayat kamu sendiri. Tidak ada hadis riwayat yang seperti itu. Sunnah. Kalau mau berkawin, kami yang mau bilang sunnah. Sunnah apa? Saya itu bukan takut sama istri. Takut dalam kaidah agama ada dua. Yang satu khauf, yang dua khasyah. Ustaz jatuh saya. Yang dimaksud khauf, takut karena punya ketakutan.
Kalau kasihan takut karena mencintai, saya masuk di situ. Cie. Apa aku takutkan sama istri saya satu kali di kudate. Tapi kita takut sama istri karena mencintai dan menghargai. Temperang. Istri yang pertama adalah kiriman Allah. Yang kedua pokoknya cari-cari. Kau yang cari ada bina. Mau tahu kak, belum tentu penggantinya lebih bagus daripada yang ini. Nanti kau hilang baru kau bernyanyi. Kau sudah tiada. Karena yang pertama istri yang melahirkan anak-anak kita itulah yang dikirim oleh Allah untuk kita sebagai jodoh. Datang sana kamu mau dilarang. Ada namanya gua salah dilarang. Boleh, tetapi Rasul itu menikah kembali usia yang dinikahi 65 tahun. Jadi kalau suami tak mau menikah bilang boleh, tetapi dengan syarat 65 tahun muda masih mau kok. Tidak boleh. Kalau yang muda-muda semua orang mau, tapi itulah namanya iman. Namanya mas. Saya bilang, saya itu jadi dosen selama 15 tahun menjadi dosen 15 tahun. Tidak pernah saya mengajar laki-laki. Mana pernah saya mengajar laki-laki? Semuanya perempuan. Kalau ada laki-laki itu pun setengah mata. Karena baru 3 mahasiswaku laki-laki seumur hidup, baru 3. Selama saya menjadi dosen, baru 3 laki-laki ku ajar. Yang pertama Julius namanya, masih saya ingat. Kelas masa, saya absen. Julius langsung berbicara, hadir Pak. Oh Julius namamu juga itu padamu ternyata tu absen. Hadir Pak. Yang kedua namanya Fabian, saya tidak tahu, saya kelas Makassar. Saya menghafal mahasiswa saya. Ternyata ada Fabian di sini. Laki-laki yang kedua, siapa ini namanya? Kelas Makassar, menghadap ke barat Kak, dia menghadap ke timur. Waktu itu kelas di saya. Siapa ini? Fabian. Oh Fabian. Enggak cukup juga Fabian. Yang ketiga namanya Restu. Saya absen, datang ke kuliah ini dari S3, baru tak datang. Ada laki-laki, satu lagi badannya. Restu Susanto. Hadir Pak. Dekat semua ke perempuan. Tidak ada ini, makanya saya godaannya saya mengajar itu tinggi. Kalau ibu-ibu ku ajar enggak ada masalah. Tapi kan tidak semua ibu-ibu. Ada juga kelas reguler. Bahkan saya pernah mengajar di Merauke. Jauh di sana. Tapi di Merauke jangan mau ke sana. Saking terlotong ku ajar. Kalau saya tidak kuat imam, mati maka saya. Karena perempuan terus diajar. Masih mending sekarang semua pakai jilbab. Waktu pertama tidak pakai jilbab itu anak di tahun 2005. Masih ada duduk-duduk di depan. Misalnya duduk di situ kita menerangkan setengah mati karena begini caranya. Saya bilang iya tapi perbaiki hidupmu. Kalau tidak bisa gimana menerangkan. Begini kita harus menerangkan. Memburuk ini. Ini mahasiswa tertonton diri karena namanya juga laki-laki. Waktu itu saya juga masih muda, umur saya baru 30 tahun, masih gagah-gagahnya. Istri saya juga sementara sayang-sayangnya.